Oke, sudah ready semuanya ya. Berarti ini yang Siap, satunya Kak. lagi berarti ini cuma dua kelas ya Ibu. Mohon izin kelas 4 sama Ya, kelas 12 saja ya Ibu. Kak. Betul. Betul, Kak. Oke, oke, siap, siap. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan adik-adik semua dari SMKN 1 Dobo. Apa kabarnya nih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya hari ini? Nggak ada suaranya ya? Apa kabarnya? Baik, Kak. Oh, oke, oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru aktivitas SMKN 1 Dobo, serta kepada Ibu Nini, terima kasih selaku Kepala Sekolah atas kesempatan ini untuk kita dari Inara TV bisa sharing ilmu kepada adik-adik untuk hari ini dan 3 hari ke depan. Oke, ini suara saya kedengaran jelas kah? Ini adik-adik? Ya, Jelas ya, oke. Adik-adik sebelum kita mulai boleh kali ya kita pemanasan sedikit aja. Kakak mau kita main namanya tepuk semangat. Kalau kakak bilang SMKN 1 Dobo, kalian jawab bisa. Kedua, kakak bilang SMKN 1 Dobo, kalian jawab hebat. Ketiga, kakak bilang SMKN 1 Dobo, kalian jawab luar biasa, baru tepuk tangan ya. Siap? Siap, oke. SMKN 1 Dobo? bisa. SMKN 1 Dobo? Hebat, betul. SMKN 1 Dobo? Luar biasa. Nah, baru semangatnya mulai kerasa. Oke, luar biasa banget bisa ketemu sama kalian semuanya di sini dengan adik-adik dan ibu guru, bapak ibu guru semuanya. Hari ini kakak-kakak ada di sini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman yang semoga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semuanya. Salam hangat, salam semangat dari Pulau Jawa untuk adik-adik di SMKN 1 Dobo. Jarak ribuan kilometer bukan halangan untuk kami Inara TV berbagi ilmu, berbagi semangat kepada adik-adik di SMKN 1 Dobo. Karena kami semua, kita semua berpijak di tanah yang sama, tanah air Indonesia, bumi pertiwi tercinta. Kami percaya di setiap daerah ada potensi besar. Dan di Dobo ini, kakak yakin akan lahir calon-calon anak bangsa yang siap mengharumkan negeri lewat karya dari tangan-tangan muda seperti kalian. Selamat pagi semuanya, sekali lagi perkenalkan saya Indah yang akan menjadi moderator bagi kita semua. Izinkan saya perkenalan singkat, kami dari Inara Creative Production atau yang lebih sering dikenal dengan Inara TV. Kita akan ada 4 pembicara yang akan membawakan topik-topik yang luar biasa di hari Senin dan hari Selasa besok. Akan ada Kak Alfi, Kak Kenzi, Kak Zakaria, dan yang terakhir ada kakak sendiri. Dan di hari Rabu Kamisnya akan ada short uji kom atau mini uji kom. Detailnya kita bahas nanti ya setelah sesi ini berakhir. Atau kalau nanti pulang sekolah kita bahas di akhir sesi pulang sekolah tentang uji komnya gimana? Boleh nanti ya. Berikutnya sesi tanya akan ada di akhir ya. Nanti kalau eh, nanti kalau nggak keburu di sesi tanya jawab, kita akan buka kelas Zoom lagi untuk adik-adik di pelajaran setelah pulang sekolah ya. Dan kalau ada yang mau tanyakan, boleh banget nanya. Tanya sebanyak-banyaknya. Kumpulin aja semua pertanyaannya. Nggak usah malu bertanya, nggak usah takut. Nggak usah takut untuk aku tuh nggak tahu, Kak. Justru karena kamu nggak tahu, kamu harus tanya. Karena kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Ya, sip ya. Sip, nanti semuanya mau nanya apapun tanya aja. Pokoknya hari ini saya mau, kakak mau semuanya makan, sorry, maksudnya makan ilmunya, serap ilmunya banyak-banyak, biar semuanya adik-adik kita dapat 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 ilmu yang luar biasa dari sini, ya. Oke, langsung aja nggak berlama-lama lagi, Kak Alfi dipersilahkan.
Oke, sip udah ya. Udah on cam, udah kelihatan? Sip, udah ya. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Sebentar ya. Aku pakai audio ini juga biar mantau suaraku masuk atau enggak. Oke. Oke, selamat pagi semua teman-teman SMKN 1 Kepulauan Aru, Maluku. Ya udah, kita langsung aja ke materinya. Terima kasih buat teman-teman SMK Negeri 1 Kepulauan Aru yang sudah ikut berpartisipasi. Di sini saya akan mau sharing berbagai macam dan pengalaman tentang editing CapCut melalui handphone, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung sharing. Sip, aku nyalain share-nya dulu ya. Sip. Oke, udah jelas? Ada gambarnya? Oke. Oke, di sini kita akan bahas editing CapCut menggunakan handphone, teman-teman. Menggunakan handphone, karena di zaman sekarang tentunya di industri kreatif itu dia sudah banyak menggunakan aplikasi yang menggunakan CapCut namanya. Jadi bisa lewat handphone, bisa lewat PC, bisa ya dua device itu sekarang digunakan oleh beberapa usaha-usaha industri kreatif yang ada di berbagai pulau di Indonesia ya semuanya tentunya kayak gitu. Oke, di sini kita perkenalan dulu. Nama saya Alfi Hamdi. Saya adalah seorang content creator dan creative director yang cukup lumayan lama berkecimpung di industri kreatif. Terakhir saya menempuh pendidikan di Indonesia Design School. Pada saat saya selama berkecimpung di industri kreatif, tentunya saya memproduksi film pendek, video, podcast, hingga beberapa strategi branding di media sosial maupun brand teman-teman. Nah, di sini samping sudah ada proyek yang pernah saya kerjakan teman-teman. Di sini ada Indosat, ada Juicebox, ada Hai Shopping, ada Kairos, retak-retak itu, yang retak abal-abal itu yang biasa di YouTube di sosial media. Terus ada Telusur Misteri, terus ada Higali, ada Nongskui, ada Bisin, afiliator program, dan ada Sunisa, Kasyon, dan ada DBS, ada channel Coba Lu Pikir, dan ada Nasi Kandar, terus ada podcast POV Lo, dan ada beberapa film sinema dadakan atau miniseri, dan ada Mobcars, ada brand Eleganze ya, kayak skincare ya, beauty lah intinya. Terus ada Prima, minuman air. Terus ada BKKBN ya teman-teman. Oke, kita di sini langsung ke materinya. Oke, bentar ya, ini agak macet. Sip. Di sini kita akan bahas ada 3 tahap teman-teman, dari praproduksi, produksi, dan post production teman-teman. Dan di sini saya harap semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan tidak ada maksud apa-apa dan tidak merendahkan semua teman-teman yang punya ilmu di bidang ini. Di sini saya ingin menyampaikan insight saya melalui pengalaman saya di materi ini teman-teman. Oke. Di sini kita langsung bahas ke materi praproduksi. Teman-teman bisa sambil didengerin atau bisa sambil direkam juga boleh, dicatat juga boleh. Tapi nanti setelah sesi materi ini saya akan kasih video rekamannya teman-teman, dari saat penggunaan aplikasinya dan segala macamnya. Di sini saya akan kasih, dan saya akan kasih berbentuk PDF juga materi ini teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke praproduksinya. Sip.
praproduksi itu adalah tahap persiapan sebelum proses syuting atau produksi dimulai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan supaya aspek produksi sudah siap, biar eksekusinya nantinya akan berjalan lancar. Nah, biasanya di tahap praproduksi ini teman-teman terdiri dari konsep ide, terus konsep tempatnya, terus naskah sampai alat produksinya yang akan kita gunakan membuat video atau konten teman-teman. Dan di sini praproduksi itu bukan tentang melulu soal video, tapi pada saat kita bikin desain juga ada namanya tahap praproduksi, yaitu melihat konten briefnya ya teman-teman. Kira-kira ini briefnya udah sama belum ya? Udah kayak gimana ya briefnya? Jadi ya kita nggak melulu tentang video aja teman-teman kalau proses praproduksi ini. Jadi ya ini sangat penting untuk apa namanya? Untuk mempersiapkan proses produksi kalian biar berjalan lancar kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, kita langsung masuk ke produksiannya. Nanti akan dijelaskan praproduksi itu di hari kedua sama Kak Indah ya, teman-teman. Aku bahasnya tipis saja mengenai praproduksi. Kita langsung ke produksinya. Nah, biasanya teman-teman produksi itu menggunakan kamera atau beberapa alat-alat kamera profesional. Tapi di sini kita berlawan arah, teman-teman. Kita lawan arah karena nggak semua di luar sana yang bisa menggunakan kamera atau mempunyai kamera, teman-teman. Sebenarnya alat itu hanyalah sebuah pendukung. Yang penting itu adalah kemauan. Yang aku kasih tahu, yang penting itu adalah kemauan dulu, baru nanti masalah alat itu bisa belakangan. Walaupun ya secara teknis alat itu perlu memang. Di sini kita menggunakan alat produksian teman-teman. Di sini kita menggunakan alat produksian handphone. Handphonenya apa aja, nggak harus iPhone. Yang penting handphone kalian punya pengaturan resolusinya 1080 aja teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa menggunakan kamera kalian, buka pengaturan, terus nanti ada di pengaturan itu ada video setting, di situ ada resolusinya 1080, 4K atau 2K kayak gitu teman-teman. Kalau handphonenya yang udah bisa 2K, 4K ya bagus banget, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi yang disarankan untuk sosial media sebenarnya amannya itu 1080 aja teman-teman. 1080 aja. Kalau 4K, 2K ya ada beberapa aplikasi yang berat teman-teman kayak gitu. Terus juga apanya tentang frame rate-nya rata-rata 30 fps teman-teman. 30 fps aja sudah cukup karena itu standar untuk sosial media. Nah, biasa kalau 60 fps itu digunakan untuk slow motion ataupun beberapa film sinematik kayak gitu yang menggunakan teknik-teknik smooth pengambilannya kayak gitu. Dan jangan lupa di samping itu kita aktifkan grid lens-nya, grid lens, kotak-kotak yang sudah ada gambarnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur frame kalian, pengambilan gambar kalian, pengambilan video kalian sudah benar atau belum, teman-teman, kayak gitu. Atau miring kanan, miring kiri, atau terlalu ke atas, terlalu ke bawah. Jadi intinya pengambilannya itu harus simetris dan sesuai panduan praproduksinya. Kalian mau ngambil apa? Mau pengambilan potret kah? Mau ngambilan vertikal kah? Atau bisa disebut pengambilan landscape ataupun apa namanya? Ya horizontal ataupun vertikal ya, pokoknya macam-macam lah bentuk pengambilan gambarnya teman-teman kayak gitu. Nah, sehabis itu kita langsung geser. Sampai di sini sudah mengerti, teman-teman? Oke, siap. Oke, kita langsung ke dari pengambilan gambar, apa namanya? Dari pengaturan gambar kita langsung ke teknik syutingnya, teman-teman. Jadi kan tadi udah dikasih tahu, sehabis pengaturan gambar, semuanya udah diatur nih, udah aman resolusinya, frame rate-nya juga aman, grid-nya juga udah ada. Kita langsung masuk ke teknik syuting, teman-teman. Nah, mohon maaf kalau misalnya materi ini agak kurang jelas dan seharusnya ini lebih praktek ya, lebih praktek langsung. Doakan semoga Inara bisa terbang ke sana, kita langsung bikin praktek materi langsung teman-teman.
kayak gitu. Di teknik syuting ini digunakan ini patokan-patokan yang digunakan hampir rata-rata umum di pengambilan-pengambilan gambar konten maupun film teman-teman. Nah, di sini aku mau pastiin teman-teman teknik syuting itu pastikan pada saat pengambilan videonya jangan membelakangi cahaya kayak gitu. Karena apa? Karena nanti akan disebut backlight dan di sini udah ada contohnya kayak gitu. Udah ada contohnya. Di sini ada cahaya dari belakang pengambilannya. Nah, ini jelek banget teman-teman, kayak gitu. Jelek banget dan ya mata pun akan tidak enak untuk melihat gambarnya gitu. Pun nanti ada beberapa pengambilan-pengambilan gambar yang menggunakan teknik backlight ini. Terus di depan, di bawahnya lagi ada cahaya dari depan. Nah, ini lebih enak teman-teman. Cahaya dari depannya itu gambarnya lebih jelas. Terus apa namanya? Semuanya juga lebih jelas objeknya ya, lebih terang banget kayak gitu. Terus di belakangnya juga lebih deep black gitu, gelap. Bagus banget kayak gitu. Dan di sini di sampingnya ada beberapa angle-angle pada saat pengambilan video atau foto teman-teman. Di sini mungkin kalian sudah nggak asing untuk kelas DKV, pengambilan-pengambilan gambar seperti ini, seperti very long shoot, terus atau long shoot, atau medium close up, atau close up dan juga medium long shoot teman-teman. Dan juga ada zoom shoot dan ada big close up dan juga extreme close up dan itu ada beberapa pengambilan-pengambilan gambar yang biasanya digunakan untuk mengambil video komersil ataupun konten sosial media. Jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman. Ini nanti bisa diterapkan apa namanya sama kalian semua. Kalian coba-coba aja. Di sini udah ada contoh gambarnya kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke teknik lighting teman-teman. Yang tadi udah saya bilangin, udah saya bicarakan. Teknik lighting itu sebenarnya penting teman-teman. Jadi kalau seberapapun profesional, karena kalian punya kamera profesional, itu nggak akan ngaruh kalau teknik lightingnya itu jelek teman-teman. Kalau kalian tidak tahu teknik lighting, seberapapun mahal kamera kalian, seberapapun mahal handphone kalian, kalau kalian tidak tahu teknik lighting, nanti gambarnya akan jelek kayak gitu. Dan ini aku mau ngasih tahu beberapa elemen-elemen penting untuk pengambilan cahaya shoot. Dan yang pertama ada front light. Di sini ada contoh gambarnya. Front light itu cahaya ada di depan objek sehingga bagian depan objek mendapatkan cahaya lebih penuh. Nah, ini ada gambarnya contohnya. Terus juga ada oval light. Ada oval light, cahaya berada pada 3/4 objek sehingga terbentuk sedikit bayangan pada objek. Terus juga ada set light, cahaya berada pada di samping objek sehingga bayangan dan bagian terang akan terbagi menjadi dua sisi, teman-teman, yang berlawanan. Yang keempat ada rim light, cahaya berada pada bagian belakang dengan sudut 1/4 sehingga bagian depan objek gelap dan ada cahaya pada tepi objek. Terus yang kelima ada backlight, teman-teman. Di kelima ada backlight, cahaya berada pada belakang objek sehingga bagian depan gelap dan ada garis cahaya tegas pada bagian belakang objek. Nah, ini yang tadi saya bilangin, saya kasih tahu tetap ada pengambilan gambar backlight teman-teman, tapi sesuai kebutuhan aja kayak gitu. Dan di sini teman-teman bisa menerapkan. Jadi nggak semuanya yang saya sebutkan di sini kalian bisa tuangkan pada saat praktek atau pada saat kalian terjun di industri kreatif karena sesuai kebutuhan teman-teman. Balik lagi ke sesuai kebutuhan dari brandnya kah, dari storyboardnya kah, dari alurnya kah, dari naskahnya kah, kayak gitu teman-teman. Kita langsung masuk ke tahap post produksi atau post production. Biasanya teman-teman nanti setelah pada saat pengambilan gambar selesai, kalian langsung masuk ke tahap post pro teman-teman. Nah, ini kalau kalian yang jago editing, nanti kalau kalian terjun ke industri kreatif, ke perusahaan industri kreatif atau ke PH-PH, production house ataupun intinya kalian berkecimpung lah di salah satu apa namanya industri kreatif. Nah, di sini kalau kalian jago editing, kalian masuk ke tahap post produksi, teman-teman, ke tahap post produksi. Nah, di sini ada langkah pertama setelah perekaman selesai dan masuk editing. Terus kita di sini menggunakan editing CapCut
handphone teman-teman. Kalian bisa download nanti aplikasinya di Play Store maupun App Store ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya aplikasi ini kayak gitu. Terus di aplikasi ini ada yang pro, ada yang gratis. Jadi ya kita menggunakan materi hari ini yang menggunakan apa namanya yang gratis-gratis aja dulu untuk belajar mah. Nanti kalau udah tahap profesional, tahap komersil kalian wajib banget harus menggunakan aplikasi yang pro ya karena sudah ada penghasilannya teman-teman. Jadi kalau yang masih baru-baru aja, yang masih baru ingin belajar yang gratis-gratis aja. Nah, oke, sehabis di-download nanti kalian muncullah tampilan seperti ini. Kalian sudah lihat gambarnya? Muncullah di situ teman-teman. Terus kalian bisa lihat di sini tinggal klik proyek baru. Nanti habis itu kalian bisa pilih footage atau video yang sudah direkam tadi di galeri kalian. Sehabis itu diklik nih yang bundar-bundarannya nih di sebelah kanan pojok kayak gitu. Nanti saya kasih videonya teman-teman, tenang aja. Video tutorialnya. Terus apa namanya? Kita menggunakan basic aja dulu ya. Nanti kalau yang penting kalian tahu dasarnya dulu aja kalau menggunakannya nanti nextnya bisa berjalan dengan seiring waktu akan menjadi baik. Sip, kita langsung tambahin. Ketika nanti selesai, udah dipilih footage-nya semuanya, footage videonya, gambarnya atau segala macam yang kalian ambil pada saat proses produksi, kalian bisa langsung klik tambahkan di bawah yang sudah kasih. Sip. Di sini sudah sedikit mengerti, teman-teman? Atau misalnya aku ada yang kecepatan ngejelasinnya? Cukup jelas suaraku? Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Setelah nanti sudah dipilih videonya di galeri kalian, masuklah di sini tahap cutting video, yaitu proses di mana kita merapikan scene per scene yang bagian tidak penting teman-teman dari video kalian. Misalnya apa namanya tadi ada yang rollnya panjang banget nih, terus kalian tinggal cut aja, pilih bagian yang paling penting dan sesuaikan sama konten briefnya atau praproduksinya kalian mau seberapa panjang durasinya video tersebut teman-teman kayak gitu. Terus kalian caranya tinggal klik timeline dan tinggal geser aja. Habis itu kalian pilih yang bacaan split tombol atau bagi kalian pilih. Nah, sehabis itu nanti timeline video kalian akan terbagi dua. Tinggal geser ke sebelah timeline video kalian yang akan mau di-cut. Nanti otomatis videonya akan ter-cut sendiri, teman-teman. Dan jangan lupa aku mau ngasih tahu, kalian geser dulu sampai akhir video kalian. Geser nanti ada watermarknya seperti bacaan CapCut yang dia ada di gambar ini. Nah, itu bisa dipotong, teman-teman. Supaya nanti tidak ada label logo CapCut-nya kayak gitu. Oke, kita langsung ke proses berikutnya, teman-teman. Jadi setelah proses cutting video, teman-teman, kita masuk ke penambahan transisi, kayak gitu. Oke, masuk ke penambahan transisi, teman-teman. Kenapa pakai transisi? Karena biar perpindahan videonya, scene per scene-nya, akan menjadi mulus dan enak ditonton. Tapi ingat, ada beberapa scene atau video yang tidak wajib menggunakan transisinya. Seperti misalnya kalau kalian bikin film, bikin itu konsepnya ada tiga, yaitu master, backup, master, close up. Jadi kalian tag dulu masternya, nanti habis itu kalian tag close up. Nah, di sini pada saat materi video kalian masuk ke timeline, bagian close up-nya nanti nggak usah pakai transisi, nanti bakalan aneh. Jadi biar langsung ke cutting aja begitu kasarnya, tapi emang itu soalnya pengambilan gambar yang kebutuhannya sangat berbeda kayak gitu, teman-teman. Terus untuk habis itu kalian tinggal pilih di bawah yang udah saya kasih anak panah, tanda panah ini yang panjang. Nah, kalian tinggal klik. Dari klik itu nanti muncul ada pilihan-pilihan banyak transisi. Biasanya kalau saya sih menggunakan fade out ya, teman-teman, atau pudar hitam kayak gitu. Dan di sini jangan yang menggunakan diamond. Kalau yang diamond itu nanti bayar, teman-teman. Jadi kita yang menggunakan yang standar-standar aja dulu kayak gitu kan, yang tidak ada diamondnya. Terus
transisi ini sesuai kebutuhan lagi. Jadi nggak harus dipaksain ya teman-teman untuk pakai transisi atau enggak kayak gitu. Tapi seenggaknya kalian tahu cara menggunakan transisinya kayak gitu. Terus nanti enaknya CapCut ini dia transisinya itu bisa di copy paste ke semua video kalian sampai akhir. Kalian caranya tinggal klik aja, terapkan ke semua yang udah saya lingkarin nih. Klik itu, klik terapkan semua. Nanti habis itu langsung akan otomatis terterapkan ke semua scene video kalian kayak gitu. Terus jangan lupa klik checklist sesudah kalian apa namanya menggunakan transisi tersebut. Nanti otomatis transisinya akan eh, ditambahkan di timeline video kalian. Nah, setelah transisi udah, terus kita atur rasio layar ya teman-teman. Yang tadi udah saya sebutkan di awal, rasionya udah diatur ya. Bisa kalau kalian ngambilnya vertikal atau potret itu udah pasti tampilan Instagram 9:16. Kalau kalian ngambilnya landscape, ngambil begini landscape. Nah, itu udah pasti tampilan 16:9. Jadi jangan ketukar ya teman-teman. 9:16 buat layar platform IG, TikTok, short YouTube, dan juga kalau rasio 16:9 itu buat di TV, buat di PC komputer nontonnya, terus sama buat di YouTube, platform YouTube teman-teman, ataupun ya aplikasi streaming kayak film Netflix segala macam kayak gitu teman-teman. Terus caranya gimana? Caranya tinggal kalian di menu bar. Mungkin ini sedikit basic ya teman-teman, basic banget dan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah bisa menggunakan CapCut ini. Jadi ya kita akan ingatkan kembali supaya kalian bisa lebih mengerti lagi teman-teman. Di sini ada menu barnya, pilih klik rasio. Nah, sehabis itu nanti ada muncul beberapa rasio yang bisa disesuaikan. Ini otomatis teman-teman kayak gitu. Tapi kalau kalian ngambilnya sesuai konten brief, sesuai praproduksi dengan ngambil landscape, awalnya landscape ya tetap landscape teman-teman. Tapi kalau kalian bisa mengubah landscape menjadi potret bisa, tapi nanti gambarnya itu akan aneh teman-teman. Kalau potret ya udah potret aja kayak gitu. Kalau landscape ya landscape aja kayak gitu teman-teman. Jadi ya biar enak ditonton kayak gitu. Terus ini tampilan videoku nih yang direkam pada saat ini landscape teman-teman. Landscape ya 16:9 kayak gitu. Nah, ini udah pas banget buat diupload di YouTube atau ditonton di TV teman-teman kayak gitu. Oke, habis itu langsung kalian otomatis bisa di apa udah masuk di timeline video kalian rasionya kayak gitu. Terus habis itu kalau biar nggak boring nih, masa videonya nggak ada teksnya, ya kita bisa tambahin teman-teman. Di sini kita bisa tambahin, tinggal klik teksnya, terus nanti habis itu akan ada dua muncul. Nah, di sini ada dua, ada tambahkan teks yang itu manual, yang itu gratis teman-teman. Tapi PR-nya itu ya kalau kita tambahkan manual satu ya akan makan waktu kayak gitu ya. Pastinya nanti kalau kalian berkecimpung di industri kreatif, pasti perusahaan tersebut sudah menyediakan eh, CapCut Pro-nya kayak gitu. Dan kalau misalnya tidak disediakan, kalian wajib minta karena ini sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menyediakan aplikasi CapCut yang Pro ini, teman-teman, kayak gitu. Terus kita pilih aja yang tambahkan teks karena kalau otomatis yang bayar tadi. Terus nanti muncul kalau tambahkan teks itu yang keterangan otomatis muncul akan seperti ini, teman-teman. Akan muncul seperti ini, kayak gitu. Di bawah nih yang ada bacaan keterangan otomatis. Nah, ada template-nya juga apa namanya? Subtitle-nya. Kayak gitu ya keunggulan CapCut Pro, teman-teman. Kita langsung geser. Oke, di sini langsung masuk dari tahap cutting, terus dari tahap pemilihan rasio, terus kita mau ke tahap proses color grading atau color correction, teman-teman. Di sini kita perbaiki rasionya udah benar, terus teksnya udah benar, gambarnya jelek ya, teman-teman. Kayak gitu. Biasanya pada saat pengambilan video tuh kadang kita suka lupa apa namanya lupa mengatur
apanya lock otomatisnya untuk cahayanya. Kayak kalau di handphone tuh tinggal diklik tengah ada pasti ada AI, A garis miring I. Nah, itu buat apa namanya mengatur kontras cahaya yang masuk di kamera kalian di handphone kalian kayak gitu. Nah, di sini adalah di mana kalian bisa mengkoreksi apakah cahaya itu kurang, apakah cahaya itu berlebihan yang masuk pada saat pengambilan video kalian di awal. Nah, di sini kalian bisa koreksi di menu sesuaikan. Nah, di situ. Kalian tinggal klik di menu sesuaikan, teman-teman. Terus habis itu tinggal pilih aja nih. Kalian bisa atur kecerahan, kontras, terus saturasi, terus segala macam semua lengkap. Dan ini sesuai kebutuhan kalian dan sesuai feeling kalian kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku kasih patokan brightness-nya 5 aja, terus kontrasnya 5, terus saturationnya 10 biar warnanya agak lebih hidup. Karena itu udah ada ya basic aja untuk videonya bisa dilihat enak. Dan di sini ada contohnya. Di sini sebelum teman-teman, di sini sebelum, nah di sini sesudah. Kayak gitu teman-teman. Di sini sesudah kayak gitu. Lihat kan perbedaan jelas color correction-nya. Di sana jelas gak gambarnya? Oke, thank you. Nah, sini udah jelas ya. Maknya color correction, color gradingnya nanti kalau misalnya kurang-kurang pengen tahu cara yang lebih detailnya nanti boleh kita diskusikan kembali di WhatsApp ataupun nanti di pertanyaan. Ya kita buka sesi pertanyaan untuk lebih detail bagaimana sih nge-color grading yang benar atau color correction basic yang benar kayak gitu. Siap, kita langsung ke materi berikutnya, pembahasan berikutnya. Sip. Di sini ada menu audio ya. Jadi semuanya setelah color correctionnya udah bener, color gradingnya sudah bener, transisinya udah oke, terus subtitle maupun teksnya sudah oke, kita masuk ke bagian audio. Biar apa? Biar videonya tuh menarik, teman-teman. Biar videonya menarik, biar videonya menarik, teman-teman. Nanti habis itu kita bisa tambahkan beberapa audio yang kalau misalnya kalian menggunakan audio di luar CapCut kayak gitu. Misalkan udah sediakan nih, kan udah download audionya dari apa namanya Google, dari YouTube, dari segala macam. Intinya udah kalian siapkan audionya di luar dari CapCut. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita klik bacaan audio yang di bawah menu bar CapCut kalian. Dan pastikan stick timeline-nya itu ada di awal bagian video. Kenapa? Kalau di pertengahan sticknya itu di pertengahan, garis tengahnya di pertengahan, nanti video audionya akan muncul di tengah tersebut aja. Di bagian depannya nggak akan kena, teman-teman. Kayak gitu. Di sininya nih, kalian harus pastikan di sini di awal video, teman-teman. Kalau ditaruh di tengah ya nanti audionya akan eh, nggak kebagian yang di depan kayak gitu dan kosong dan ini bisa digunakan ketika kalau kalian ingin mengganti scene per scene lagu yang berbeda. Tinggal kalian tarik aja timelinenya. Oh, di scene yang pertama lagunya yang ini. Sub, taruh. Di scene kedua lagunya mau yang ini. Tinggal taruh aja teman-teman. Kayak gitu. Habis itu langsung klik suara di sini. Sehabis klik audio nanti muncul yang seperti ini menu barnya. Ada ekstrak, ada suara, efek suara, ada rekam, ada teks audio dan segala macam teman-teman. Kita pilih yang suara, teman-teman. Kita klik, nanti muncullah seperti ini. Kayak gitu. Muncullah tampilan seperti ini. Nah, kalau kalian pilih yang gambar api ini, kalian akan muncul seperti ini. Ini udah disediakan dari CapCut-nya. Dan kalian juga bisa pilih di sini nih. Kayak gitu. Terus, habis itu kalian bisa langsung pilih lagu-lagunya. Tapi aku ingatkan ya, jangan yang ada yang diamondnya. Seperti ini, nanti akan bayar. Kayak gitu. Kalian yang pilih polosan aja yang seperti ini. Kayak gitu. Dan sesuaikan antara lagu dan video itu nyambung ya teman-teman. Kayak gitu biar enak ditonton nanti kalau misalnya lagu nggak nyambung dan apa namanya videonya nggak nyambung nanti percuma kalian bikin konten ya nggak enak aja dilihatnya kayak gitu. Nanti akan dibahas di materi kedua di hari kedua sama Mas Jaka kayak gitu teman-teman. Nah di sini kalau untuk diekstrak kalian ekstrak itu adalah apa namanya video yang dijadiin lagu seperti kalian bisa ngambil di TikTok kan lagunya tuh. Nah, kalian bisa langsung diekstrak di sini teman-teman.
diekstrak nanti akan muncul yang tadinya video berbentuk lagu. Terus kalau misalnya ini perangkat nih, itu yang tadi aku bilangin kalau kalian udah download link lagu dari luar nanti akan carinya di sini. Kayak gitu. Sip. Oke. Habis itu kita masuk ke tahap ekspor video. Semuanya udah rampung dan sebelum di tahap ini kalian udah pastikan dulu subtitlenya udah aman, teksnya udah aman, videonya juga udah aman, dan apa namanya pengaturan color correctionnya udah oke, dan lagunya juga tidak balap-balapan ya semuanya. Terus kalian langsung bisa ke bagian yang udah aku apa namanya kasih lingkaran di sini teman-teman. Di sini ada Ultra HD, klik UHD-nya, terus habis itu langsung ke pilih menu seperti ini. Nanti akan muncul. Nah, kalian pilih aja 1080 di sini. 1080 terus frame rate-nya 30. Terus ininya laju bitnya itu direkomendasikan. Begini aja teman-teman. Tapi kalau kalian HP-nya support 2K atau 4K itu bisa banget. Nah, ini gratis teman-teman. Kayak gitu tuh. Terus tapi kalau di sininya nanti tercentang keklik seperti ini, nanti ini akan bayar, tapi kalian harus nonaktifkan biar kalian gratis untuk mengekspor videonya. Kayak gitu. Dipastikan pada saat mengekspor kalian tidak menggunakan aset-aset materi-materi yang berbayar, teman-teman. Nanti di sini akan info. Dikasih info nanti di sini kalau kalian menggunakan CapCut aset-aset elemen-elemen yang bayar. Nanti di sini nggak bisa diekspor, ada di infonya. Nah, setelah itu, nah seperti ini nih. Ada tampilan nih kalau apa namanya? Yang kita belum pro tampilan seperti ini. Anda sedang mengekspor dan dalam kualitas tinggi secara gratis. Tingkatkan dan nikmati ekspor resolusi tinggi tanpa batas. Nah, ini kita harus bayar ya. Tetap lagi dia jualan mulu. Kayak gitu teman-teman. Lagi-lagi CapCut jualan mulu jualan. Sekarang CapCut tuh komersil teman-teman. Di zaman-zaman saya pada saat belajar CapCut itu gratis, semua dikasih gratis. Sekarang dunia digital makin digencarkan, terus dunia perkontenan sudah menjadi penghasilan. Nah, CapCut mulai dia komersil teman-teman. Mulai dia apa-apa harus bayar kayak gitu ya. Sehabis itu, nah tunggu ini sampai selesai teman-teman. Sampai selesai, sampai 100 nanti video kalian akan otomatis tersimpan di galerinya. Kayak gitu. Oke, sip. Di sini sekian aja aku ngasih materinya. Sehabis ini nanti ada Mas Kenzi yang akan mengisi materi eh, yang lebih menarik dibandingin materi saya. Jadi kalian wajib banget kayak gitu, wajib banget ikuti kelar materi hari ini. Terus juga menurut saya ya mulai aja dulu konsisten akan apa menjadikan hasil yang baik kayak gitu. Nggak apa-apa, hasilnya jelek aja dulu. Yang penting kalian mulai terus konsisten kayak gitu. Nanti seiring waktu kalian akan bagus hasilnya. Terus jangan lupa follow Instagram saya. Kayak sini. Jangan lupa follow Instagram saya. Di sini ya ada beberapa feed yang saya mendapatkan award dari TikTok di tahun 2023. Di sini ada Al Dul, di sini ada Dul pada saat shoot produk Kaf parfum dan sabun cuci muka di sini teman-teman. Dan di sini profil Instagram saya. Nanti bisa di-follow, nanti saya follow back teman-teman. Makasih, itu aja. Mohon maaf kalau misalnya materinya agak kurang bisa dipahami terus atau kata-kata saya masih ada yang salah kayak gitu teman-teman ya. Mohon maaf dibukakan, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya kayak gitu teman-teman. Doakan semoga Inara Action Hub bisa terbang, kita bikin materi offline di sana teman-teman. Terima kasih, kita ke Kak Indah. Sip, makasih banyak ini Kak Alfi untuk materinya. Guys, mohon materinya disimak karena nanti setelah ini materi dari Kak Alfi sama Kak Kenzi akan kita buat untuk uji kom teman-teman ya. Jadinya disimak materinya nanti kalau misalnya ada yang bingung-bingung gimana-gimana ntar ditanyain langsung, ditanyain setelah materi dari Kak Kenzi ya. Yuk Kak Kenzi.
Sebentar ya teman-teman. Halo teman-teman. Suara aku kedengeran nggak nih? Oke, kita masuk ke materi aku ya. Prinsip-prinsip desain. Suara aku aman kan? Oke, mantap. Masih semangat nggak nih? Kelas, oke. Jadi tadi sebelumnya udah dijelasin sama Bang Alfi itu tentang editing video ya, terus juga CapCut CapCut mobile ya, yang di HP gitu. Di sini aku mau ngejelasin prinsip-prinsip desain. Jadi ini beda ranah di penjelasan Bang Alfi karena aku ini di ranah poster ataupun desain ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman udah ada yang tahu belum nih tentang prinsip-prinsip desain? Desain. Udah ada yang tahu belum nih tentang prinsip-prinsip desain? Belum, Kak. Ada suaranya, Kak? Aduh, nggak ada suaranya nih. Nggak tahu, Kak. Tes, tes. Apa suara aku kedengeran? Keseimbangan. Kenapa? Jawab lah bahasa. Suara aku kedengeran nggak nih? Oke. Berarti ini belum ada yang tahu prinsip-prinsip desain atau gimana nih? Yang menjelaskan. Kenapa? Apa itu? Prinsip-prinsip desain itu yang pertama kesatuan dan keseimbangan. Oke, betul sekali. Oke, sebelum itu perkenalin dulu, nama aku Kenzi Apriliano Bizera, sering dipanggil Kenzi atau Kenji. Aku seorang graphic designer dan juga video editor juga. Aku ini suka bercerita lewat karya aku sendiri. Kalian bisa lihat-lihat di IG aku, bisa mampir di IG aku, namanya itu Ken Okonma. Boleh kali follow-followan. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip desain itu banyak ya teman-teman. Jadi prinsip desain itu bisa dibilang panduan atau aturan dalam desain yang ngebuat desain kita itu jadi ada jalannya sendiri gitu. Di sini aku ingin memperjelas saja. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ataupun mungkin teman-teman ada yang lupa atau belum ada yang tahu. Jadi di sini aku bakal ngebahas prinsip desain sama beberapa hal lainnya, seperti warna sama komposisi. Nah, sebelum itu eh, ini tabel konten yang bakal kita bahas. Ada prinsip desain yaitu keseimbangan, hierarki visual atau hook, kontras, konsistensi, dan kesatuan dan ruang kosong atau white space. Setelah itu ada psikologi warna sama komposisi visual. Psikologi warna sama komposisi visual. Nah, tujuan aku ngebahas ini
kita bakal ngebahas desain, prinsip desain dan hal yang nyambung lainnya ya. Jadi yang tadi itu desain sama psikologi warna dan komposisi visual. Jadi desain kita ini jadi nggak kelihatan nggak ngebosenin ya teman-teman. Terus gimana caranya kita bisa nerapin prinsip-prinsip desain ini nggak cuma buat project pribadi kita tapi bisa ke desain komersil ataupun desain-desain yang bisa teman-teman jual ataupun mungkin nanti teman terjun di dunia kreatif gitu. Oke, next. Jadi tuh sebelum itu desain itu bukan cuma soal bagus dilihat aja ya teman-teman. Jadi desain itu bisa ngasih perasaan, ngasih pesan yang ingin disampaikan. Jadi tujuan kita buat desain itu tuh nggak cuma hasil, tapi ngasih pesan yang dapet gitu ke audiens. Jadi audiens ini ngerti kita lagi nyampein apa nih. Jadi kan poster itu emang bertujuan untuk menyampaikan informasi kan, tapi gimana caranya kita sebagai desainer atau desain grafik nih mengemas itu sebagai bagus gitu. Jadi looknya bagus, pesannya juga dapet gitu. Oke, kita langsung masuk kayak ke prinsip pertama yaitu keseimbangan atau balance. Nah, di prinsip yang pertama ini keseimbangan di desain itu bukan cuma enak dilihat ya, tapi harus seimbang. Maksudnya seimbang ini gimana? Jadi kayak entah itu teman-teman layoutnya naruhnya di rata tengah atau rata kanan atau rata kiri, jadi nggak yang berat sebelah gitu. Jadi rata gitu kanan kiri atau tengah. Kalau berat sebelah ya kayak hidup aja, hidup kan harus seimbang gitu. Kalau berat sebelah pasti pincang. Nah, di prinsip keseimbangan ini ada dua poin ya teman-teman, yaitu simetris sama asimetris. Yang simetris ini eh, lebih ke satu arah aja. Jadi misalnya kalau rata tengah ya rata tengah aja, rata 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 kanan aja, ataupun rata kanan kiri jadi seimbang aja gitu. Ini di simetris ini memberi kesan yang rapi, formal, ataupun elegan. Jadi di sini juga simetris mengandung atau berkaitan dengan desain-desain yang simple ya, desain-desain yang sederhana tapi pesannya jelas gitu. Nah, yang asimetris ini lebih ke eh, layout-layout yang abstrak, jadi di mana aja kanan kiri kiri bawah itu asimetris ya teman-teman. Itu lebih menampilkan kedinamikan atau lebih menarik, mungkin lebih energik juga karena bentuknya nggak monoton atau nggak ngebosenin teman-teman. Begitu. Nah, di sini ada contoh dari keseimbangan. Ini aku mengambil di contoh simetris, teman-teman. Ini ada produk Floridina, Vocatri, sama susu beruang. Nah, yang aku ambil ini simetris semua ya, karena produk sama teks-teksnya itu rata kanan kiri, jadi seimbang di tengah juga produknya. Ini simetris yang beri kesannya tuh rapih ya. Rapi ya teman-teman. Mungkin ini gambaran dari keseimbangan simetris ya. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke prinsip kedua yaitu hierarki visual. Nah nih, hierarki visual juga penting banget teman-teman. Jadi hierarki visual itu urutan atau urutan pandangan ya di bagian mata kita yang kita tuju duluan gitu pas ngeliat poster. Jadi misalnya kalian buat posternya atau desain, kemungkinan besar kalau kalian menerapkan hierarki visual ini, audiens kalian bakal ngelihat titik itu duluan. Jadi misalnya kalian ngedit atau ngedesain sebuah poster produk, entah itu lagi diskon ataupun produk baru, kalau kalian nerapin hierarki visual ini, bakal ngelihat titik itu duluan. Misalnya entah itu di ukuran foto, ukuran produknya, ataupun di warna, ataupun posisi gitu. Terus contoh juga yang tadi aku bilang judul besar,
entah itu warna mencolok, pasti itu langsung narik perhatian audiens. Jadi itu menimbulkan daya tarik di dalam desain kalian. Itu hook ya teman-teman dalam desain. Nah, ini contohnya nih, kayak aku bilang, misalnya di bagian judul poster, entah itu di judul poster, entah itu di produk, terus juga ini ya Kak, di produk, di judul posternya, sama ini judul posternya juga sama produknya. Jadi itu menimbulkan kesan yang eh, menarik audiens tuh buat ngelihat itu duluan gitu. Jadi, oh ini poster Duren nih karena Durennya nih ini banget nih, menonjol banget. Jadi ngehook gitu kan. Nah, itu sedikit gambaran dari hierarki visual ya teman-teman. Oke, masuk ke prinsip ketiga yaitu kontras. Ini kontras ini sebenarnya bahasa lain dari pengulangan, hmm, ya pengulangan sih. Jadi kontras itu kalau di desain kita warna, bentuk, sama ukurannya itu sama semua, itu kesannya ngebosenin teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi di hierarki visual atau hook tadi, eh, kalau semuanya itu sama, itu nggak bakal memunculkan sebuah hook dalam desain kamu. Jadi gimana caranya kita tuh mengatur kontras dalam desain kita, entah itu dalam ukuran, bentuk, entah itu dari layoutnya, entah itu dari warna ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh nggak ngebosenin. Kontras itu bikin lebih hidup desain kita teman-teman. Jadi fokusnya tuh lebih jelas dan memunculkan hook tadi, hierarki visual. Oke, ini mas sedikit contoh dari kontras ya. Yang kita lihat dari poster yang kiri, ini beda-beda warna karena yang saya bilang tadi ini memunculkan kesan yang berbeda juga dan fokus yang berbeda. Juga nggak ngebosenin ya teman-teman. Yang tengah juga ini eh, warna dari berbagai varian. Yang mata kita tuh jadi ngelihatnya nggak ngebosenin juga. Yang kanan pun begitu. Ini sedikit, sedikit gambaran dari contoh kontras ya teman-teman. Oke, next. Ini prinsip yang keempat, konsistensi dan kesatuan. Di mana prinsip keempat ini eh, sangat-sangat apa ya, menimbulkan ciri khas pada sebuah produk ataupun merek ya teman-teman. Konsistensi ini penggunaan elemen visual yang berulang seperti warna, font, ataupun style, ataupun ukuran ya teman-teman. Nah, setelah menerapkan konsistensi ini, itu secara otomatis akan menghasilkan kesatuan dalam desain kita, ataupun produk kita, ataupun merek kita. Intinya tuh semua elemen elemen desain tuh harus satu gaya, teman-teman. Entah itu dari warna font, bentuk, dan ukuran, semuanya harus jalan kalau kita ingin menimbulkan ciri khas dalam merek kita, teman-teman. Nah, yang ini yang aku bilang konsistensi. Ini dari style ini semuanya sama, teman-teman. Cuma perbedaan warna karena di sini produknya itu sama, cuma beda varian doang ya, teman-teman. Ini kebetulan aku yang handle, aku yang buat poster ini ada varian strawberry, susu sama mint. Ini produk skincare kebetulan ya. Ini sedikit gambaran dari konsistensi. Oke, next. Berikutnya ada white space atau ruang kosong. Kita masuk ke ruang kosong ini. Nah, di sini banyak orang yang ngedesain itu takut sama white space. Kenapa sih takut? Itu kemungkinan kemungkinan terbesar karena rata-rata orang ngedit poster tuh berpikiran kalau ada ruang putih tuh pasti jelek ya. Jadi dia berpikiran harus full dalam desain itu. Ternyata enggak teman-teman. Jadi dalam desain itu nggak harus kelihatan full dalam desain tersebut, nggak harus full elemen, nggak harus karena itu tergantung tema dari kita juga sih.
misalnya kita pengen lebih menampilkan teks atau menampilkan foto, itu bisa nggak yang harus full elemen gitu. Jadi secukupnya sebatasnya, karena itu juga balik lagi ke tema dari poster kita sendiri. Jadi nggak semua desain itu harus full ya teman-teman. Jangan takut sama ruang kosong karena itu bikin fokus mata kita ke bagian pentingnya. Gitu teman-teman. Nah ini sedikit contoh dari ruang kosong, poster-poster yang nggak takut sama white space atau bisa dibilang nih simple ya, simplicity ya. Kesederhanaan dalam poster teman-teman. Nah, yang kiri, tengah, sama kanan. Ini mereka nih pakai unsur kesederhanaan ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini kita masuk di luar prinsip ya. Nah, yang tadi itu kita udah ngebahas prinsip-prinsip desain. Em, Sekarang kita bakal ngebahas di luar prinsip desain. Cuma ini penting juga ya, karena ini nih berkaitan sama kita bagaimana tuh nyampein pesan ke audiens gitu. Jadi secara nggak langsung ini juga penting di dalam nyampein pesan. Yang pertama nih, ada psikologi warna, teman-teman. Warna itu bisa memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan ya, teman-teman. Untuk audiens dalam desain komersil. Kenapa begitu sih? Karena secara nggak langsung, audiens itu ngelihat produk kita atau merek kita itu pasti ada keinginan untuk membeli ya. Nah, apalagi untuk produk-produk yang banyak variannya atau banyak eh, barangnya gitu ya. Itu tergantung gimana cara kita menyampaikan atau mengemas sebuah produk itu dalam desain, teman-teman. Jadi misalnya kalian tertarik beli HP atau beli baju, nah pasti kalian milih-milih nih dalam baju itu, di dalam baju itu pasti ada desainnya ya, teman-teman. Entah itu teks atau dari warna ini, misalnya kalian bingung nih mau pilih warna merah atau baju warna biru gitu. Nah, itu eh makanya itu bisa memunculkan atau memengaruhi perilaku audiens dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, ini contohnya ada berbagai macam warna yang masukin di sini. Kayak merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, coklat, hitam, sama putih. Yang pertama ada merah, itu penggunaan warna merah dalam komersil ini sering diartiin sebagai sebuah tindakan, teman-teman. Kayak kayak apa gambar-gambar gitu dalam poster. Jadi eh, audiens tuh jadi lebih kayak lebih tertarik untuk bertindak atau membeli gitu. Terus juga warna merah ini memberi kesan atau simbol kegembiraan, energi, energik, kemarahan, gairah, sama kan tadi. Jadi warna merah ini menarik perhatian ya. Terus oranye. Oranye ini memiliki warna keseimbangan, antusiasme, petualangan, kesuksesan, dan kreativitas. Dalam ranah komersil juga nih, warna oranye juga mampu menimbulkan perasaan yang gembira atau bahagia, teman-teman. Kayak mungkin kalian pernah lihat poster-poster yang vibes-nya cheerful atau vibes-nya gembira, atau yang poster-poster anak-anak mungkin ada warna oranye gitu. Oke, setelah itu ada warna kuning. Di warna kuning ini kita seringkali juga lumayan menarik perhatian audiens gitu dalam sebuah poster. Ini lumayan mirip sama merah karena mereka berdua ini eh, eh, mencolok juga ya. Juga ini warna kuning ini dalam psikologi warna membangkitkan perasaan ceria, optimisme, dan energi. Ini warna ini juga sering ngelambangin kreativitas,
kehangatan, dan kebahagiaan. Oke, terus yang keempat, hijau, rendah hati. Ini juga sering dipakai dalam poster alam atau poster-poster yang teduh ya teman-teman. Yang biru juga mirip-mirip sama hijau, dia lebih ke identik dengan laut, langit. Itu memberikan kesan teduh, tenang, damai. Itu teman-teman. Yang ungu, warna ungu ini lebih dipakai dalam desain-desain eksklusif ataupun premium. Juga ada kesan misterius atau spiritual dalam warna ungu, teman-teman. Nah, untuk coklat ini memberikan kesan kenyamanan. Terus coklat juga sering dikaitin sama warna bumi, ya, teman-teman. Entah itu kayu, batu, atau tanah. Nah, untuk warna hitam ini memiliki arti keanggunan, kekuatan, misteri, sama spiritual juga, dan konsistensi. Nah, ini lumayan mirip nih sama ungu, karena dia juga hitam ini terkadang memberikan kesan eksklusif sama premium juga, teman-teman. Nah, yang putih ini memiliki arti suci, juga kebersihan, kerendahan hati, teman-teman. Jadi, terkadang hmm, warna putih ini sebagai penetral dalam sebuah sebuah desain karena hmm, memiliki arti suci itu. Oke, jadi disesuaikan ya untuk warna. Kita lanjut komposisi visual. Nah, komposisi visual ini berfungsi untuk mengatur elemen-elemen yang kita taruh dalam ini ya, dalam desain kita. Jadi gimana caranya kita bisa ngerangkup semua, ngebungkus semuanya, ngebungkus semua elemen kita menjadi sebuah poster itu. Jadi layouting ya teman-teman. Ini juga nyambung ke hierarki visual karena dalam layouting ini bakal memunculkan hook dalam desain kita teman-teman. Jadi karya lebih menarik, terus lebih estetik juga ya teman-teman. Nah, ini contoh dari beberapa layout komposisi visual. Nih, ada yang judulnya di atas, terus subheadingnya di bawah. Nah, ini gambar di tengah. Ada juga yang gambar kecil, juga yang gambar gede banget. Nah, ini sebenarnya sesuai kebutuhan masing-masing, terus sesuai kebutuhan teman-teman ya. Eh, Teman-teman mau nyampeinnya tuh gimana, ataupun hook teman-teman yang pengen teman-teman buat itu di produk kah ataupun di judulnya kah itu sesuai teman-teman. Jadi layouting itu banyak banget teman-teman. Itu sedikit gambaran dari komposisi visual. Oke, udah masuk ke kesimpulan nih teman-teman. Dari semua materi yang udah dibahas, bisa simpulin kalau desain itu bukan cuma soal visual yang bagus teman-teman. Jadi gitu gimana cara bisa nyampein pesan yang bagus. Terus juga dari prinsip-prinsip desain yang tadi keseimbangan, konsistensi, kontras, hierarki visual, sama sama ruang kosong itu jadi panduan penting juga gimana kita bisa ngebungkus itu. Terus juga ada materi tambahan tadi psikologi warna dan komposisi visual. Itu gimana caranya juga kita bisa tambah tambah ini ngebungkus itu dengan baik gitu. Jadi nggak ada yang bocor teman-teman. Begitu. Oke, sekian dari aku. Mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf. Juga nanti ada sesi sekarang ini ada sesi pertanyaan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain juga. Kalau ada yang kurang lagi bisa di forum diskusi WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih. Sip, makasih banyak ini Kak Kenzi untuk sharingnya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Kira-kira ada adik-adik kita yang teman-teman kita ada yang ingin bertanya kah? Apapun, nanya apapun. Atau sebenarnya ini paham kah? Ini Ji. Atau sebenarnya teman-teman pahamkah apa tadi materi yang disampaikan? Maaf, ini kenapa? Eh, Pahamkah atau bingung atau gimana-gimananya gitu? Mau nanya apa? Hari ini lagi panas banget ya di sana ya? Lagi pada kipas-kipas panas banget ya?
Oke, oke, oke. Ini pada ngerti nggak tadi materinya gimana? Mau nanya apa? Iya. Tadi siapa? Tapi itu saya ingat nama beberapa orang. Tadi kayaknya ada namanya Anita. Anita mau nanya apa, Anita? Tuh, ada tadi namanya Ibrahim ya. Ibrahim, ayo, ayo lo mau nanya apa? Nanya apa aja, Cherry, Cherry. Tadi saya ingat ada namanya Cherry. Cherry mau nanya apa? Tuh. Tadi berikutnya ada Jason. Nah, Jason mau nanya apa? Mau nanya apa nih, Jason? Ini pada paham atau pada nggak paham nih materinya? Apa gimana? Atau bingung atau lapar atau gimana kita? Paham, Kak. Paham, oke. Karena dari materi yang hari ini disampaikan, ini yang kelas 12 boleh boleh tunjuk tangan yang mana? Yang kelas 12? Oke, oke. Berarti udah tahu kan nanti salah satu syarat untuk ujiannya ada uji komnya tahu kan ya? Ya, Nah, ujian di sekolah sebagai SMK gitu. Nah, di sini kita hari ini juga akan ada uji komnya. Jadi dari dua materi yang tadi disampaikan, kita akan berikan ujian juga, ujian kompetensi untuk adik-adik di SMKN 1 maupun yang mau yang kelas 11 maupun yang kelas 12. Tujuannya untuk apa? Biar nanti adik-adik ketika uji komnya beneran, nggak shock ya, nggak kaget gitu. Karena materi uji kom ini itu adalah materi yang ada di Pulau Jawa. Jadi ini kita udah bawain karena kemarin kebetulan kita dijadikan sebagai guru penguji, diundang untuk guru penguji. Jadi materi ini adalah materi yang kita mau sampaikan, mau kita salurkan, mau kita jembatani ke adik-adik di SMK 1 Dobo biar ilmunya nyampe, bukan maksudnya biar ya gitu gitu. Paham kan ya maksudnya paham ya? paham Kak. Coba-coba diulangin itu pahamnya gimana coba? Coba satu orang deh, masing-masing kelas yang kiri satu, kelas yang kanan satu. Maksudnya paham gimana nih tentang materi uji kom ini gimana? Ada yang jadi perwakilan dong buat berbicara. Jadi kita nggak ada yang miskomunikasi nih. Itu kamu laki-laki yang cengok ngeliatin saya, yang senyumnya itu? Iya, iya kamu. Ya boleh. Gimana? Coba. Nanti sahih kompetensi terkait dengan dua materi yang tadi sudah diajarkan, sudah disampaikan. Langsung jelas. Totalnya atau tidak tentang kompetensi terkait dengan dua materi yang tadi sudah bagian di konsentrasi. Jelas. Dan saya juga sebetulnya Ini kakak masih nungguin loh. Kakak masih nungguin kamu untuk ngomong loh. Kak, ada Boleh. Dari nama dulu, nama semua pertanyaannya ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Anita. Anita. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam melakukan self-editing. Mengatasi kesulitan dalam self-editing. Iya, Self-editing, berarti ngedit sendiri gitu maksudnya. iya. Iya kan? Jadi saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan itu adalah gimana cara mengatasi kesulitan dalam self-editing? Iya. Ya. Iya. Oke, jawabkan Kak. Oke, sip. Aku jawab. Jadi untuk mengatasi kesulitan kita untuk mengedit ya, bener ya? Kita untuk mengedit kesulitannya itu yang pertama kita jangan pernah males untuk ngeliat tutorial yang ada di YouTube segala macam platform sekarang udah banyak. Jadi konsepnya gini, kita seminggu itu kita bikin misalnya seminggu 2 kali itu
wajib banget kita nonton untuk tutorial editing, dan abis itu sehabis nonton 1 jam nonton 1 jam praktek kita terapin seperti itu. Dan apa namanya, seiring berjalan waktu editing kalian akan berjalan dengan lancar atau akan menjadi expert. Dan terus jangan pernah kalau kita jadi seorang editor, jangan pernah menutup telinga kita untuk apa namanya, masukan-masukan dari orang lain pun. Ya, kita sebagai editor kita harus siap menerima kritikan dan masukan, saran, kritik, dan itu selagi kritik yang ngebangun ya kita wajib mendengarkan gitu. Dan juga menurut saya yang penting itu ya tadi, kalian ada kemauan dulu sebenarnya gitu. Kalau misalnya di diri kalian nggak ada kemauan ya nanti tidak nggak akan muncul tuh semangat untuk kontennya. Sebenarnya sih yang saya terapin itu dulu itu saya menonton tutorial YouTube editing, terus 1 jam, setelah itu diterapkan dari materi itu ke apa namanya, device-nya ataupun aplikasinya. Misalnya kita nonton aplikasi editing CapCut ya, sehabis 1 jam itu kita langsung menerapkan. Dan terus setelah jadi kita minta tolong teman untuk nonton gimana hasilnya kayak gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Baik Anita, tadi kakak simpulin dari Kak Alfi adalah kita ada baiknya untuk nonton tutorial. Jadi kayak kita ngebuat apa dulu nih, ngebuat ini, ngebuat A, B, C, oke. Kita nggak tahu caranya gimana, kita ngelihat tutorial. Sekarang di YouTube tuh tutorial banyak banget. Kamu lihat di YouTube tutorialnya gimana. Berikutnya setelah kamu buat, kamu tanya teman kamu atau orang lain, ini gimana menurut kamu? Udah oke belum? Udah ini belum? Udah ada yang perlu di-review nggak? Salahnya di mana? Koreksinya apa? Revisinya apa? Gitu. Jadi dari situ kita belajar gitu. Jadi dari hasil reviewnya orang, oh salahnya ini, oh ini kurang ini keterangan, ini terlalu cerah, ini terlalu warnanya terlalu ini terlalu ini gitu. Jadi dari tutorial dulu, tutorial baru ke nanya orang. Nah, gitu. Apakah Anita paham maksudnya? Oke. Anita, nanti kamu kirim ya nomor rekening kamu ke kakak ya. Nanti kamu chat kakak ya. Nanti kakak kirimin uang jajan loh, karena ada nanya loh. Iya ke sini. Kamu pakai apa? Pakai Dana, OVO, GoPay apa? Nanti kirimin nomor rekeningnya boleh. Nanti kakak kirim uang jajan. Bu Anita ya. Sip. Udah ya, ini ada lagi pertanyaan? Kesulitan ini. Ini kalau mau bikin sesuatu ini sudah mau mulai dari mana? Ini kalau bikin videonya sudah dapat yang itu ya sama kamu gitu. Hai. Hai, nama sama pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya David Christian Utama. Saya biasa dipanggil David. Oke, halo David. Pertanyaannya apa? Yang saya itu pada materi prinsip-prinsip desain. Oke. Dari prinsip yang telah kakak pemateri sampaikan, untuk si konten kreator, apa prinsip-prinsip yang paling penting atau yang biasanya dipakai untuk seorang konten kreator di TikTok atau di IG? Dan apa prinsip-prinsip yang paling penting dari 7 prinsip tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, David jangan pergi dulu mau nanya. Oke, David, berarti pertanyaannya adalah sebagai konten kreator kita butuh prinsipnya apa aja? Selain itu, prinsip yang paling pentingnya apa, gitu kan? Oke, siap David, makasih. Prinsip desain kan? Iya. Desain sama konten kreator. Yang pertama konten kreator, yang kedua desain. Desain dulu. Oke, ini makasih banget buat yang bukan kan, buat David yang nanya ya, Bang. Buat David yang udah nanya, makasih banget. Aku bakal ngejawab prinsip-prinsip desain ya. Tadi pertanyaannya apa yang penting dalam prinsip desain gitu. Menurut aku ini semuanya penting karena itu semuanya itu sesuai kebutuhan kita dalam ngebuat poster tersebut atau desain tersebut. Misal yang tadi
hierarki visual ataupun kontras ataupun keseimbangan, itu semuanya penting ya teman-teman. Juga itu gimana caranya kita bisa ngebungkus itu dengan cara kita sendiri. Intinya itu kita udah tahu dasarnya gimana, terus pengertiannya gimana, kita udah tahu, tinggal kita yang ngebungkus itu semua. Jadi itu semua penting ya David. Jadi kalau bisa semuanya diterapin dan itu bakal ngemunculin hasil yang nggak cuma bagus, tapi pesan yang kamu bakal sampein dalam poster itu tuh nyampe teman-teman. Gitu untuk prinsip-prinsip desain. Nah, untuk prinsip konten creator sebenarnya ini nanti akan dijawab di hari kedua sebenarnya kayak gitu. Nanti akan tanya lagi ya Kak David di hari kedua boleh karena ada pakarnya nih dia kayak gitu teman-teman. Oke, aku akan jawab di hari pertama nanti ini versi aku nanti di hari kedua boleh ditanya kembali sama pakarnya nih. Kalau menurutku dasar prinsip menjadi content creator ya di sosial media, yang pertama ya kalian harus percaya dulu dasarnya gitu, percaya diri dulu itu penting banget. Poin pertama di mana-mana kalian harus percaya diri. Terus kedua prinsip dasarnya itu kalian wajib banget belajar yang namanya fundamental tentang content creator. Nah itu apa namanya nanti materinya akan disampaikan di hari kedua teman-teman, ada sama Kak Indah dari fundamentalnya sampai semua. Terus yang ketiga itu intinya kalian haus akan ilmu pengetahuan, itu dasarnya. Terus intinya taat sama konten brief aja, jangan pernah melenceng dari konten brief kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu aja untuk penjelasan singkat tentang prinsip konten kreator di sosial media. Nanti akan detailnya sama Mbak Indah di hari kedua ataupun hari ini boleh Mbak Indah kalian. Sip, David ya, oke. David, kalau mengenai desain itu menurut kakak semuanya penting. Jadi semuanya itu harus balance. Kenapa David? Ibarat kata kayak masak. Kamu kalau masak, kita ngebahas masakan yang enak tuh masakan yang gimana sih? Yang garamnya pas, gulanya pas, cabenya pas, bawangnya pas, serehnya pas, semuanya pas. Coba kalau kamu masak, kamu taruh satu aja yang agak lebih dominan. Apa? Garam. Hasilnya apa? Asin. Kamu taruh satu aja di masakan kamu, gulanya kebanyakan. Hasilnya apa? Masakan kamu, ikan kuah kuning itu rasanya manis. Berikutnya, kamu buat cabenya kebanyakan, rasa ikan kuah asam kamu tuh apa? Terlalu pedas. Jadi kalau kamu bahas, apa sih yang paling penting dari desain? Jawabannya adalah semuanya penting karena itu harus balance. Jadi kalau kamu harus ingat, itu kayak masakan. Jadi masakan itu komposisinya harus pas gitu. Berikutnya, tentang prinsip untuk kreator. Prinsip untuk konten kreator itu menurut kakak adalah original atau beda dari yang lain. Kenapa? Biar orang itu ingat sama kamu. Kayak kamu nonton TikTok, kamu pasti harus kamu ngelihat kenapa sih dia orang ini bisa terkenal gini. Kayak kamu tahunya siapa? Keanu, kamu tahu Keanu? Tahu? Atau kamu apa lagi? Ganta yang kayak sapi-sapi yang agak tahu kan? Apa yang membuat dia beda dari yang lain? Karena dia itu apa yang ngebuat dia stand out? Karena dia beda dari yang lain. Dia unik, dia bisa buat suara sapi kayak gitu, tahu Ganta kan gitu. Keanu juga dia unik karena dia rambut laki-laki, rambutnya dilurusin gitu, dia agak suaranya lucu. Intinya kalau tentang konten kreator adalah original dan atau beda dari yang lain. Kalau ngebahas tentang si desain, intinya adalah harus balance kayak masakan. Gitu David. Sip, David jangan lupa nomor rekeningnya. Asik. Nih nomor rekening pakai apa? Pakai OVO, GoPay, apa Dana, pakai apa nomor rekening BRI, BCA, apa? Ntar kabarin ya, harus loh David loh, sama Anita ya. Next, berikutnya dia mau nanya lagi. David paham kan tadi maksud kakak tadi paham kan yang disampaikan oleh Kak Kenzi, Kak Alfi sama kakak paham ya? Oke. Ayo nanya banyak teman. Ada lagi yang mau nanya? Nanya banyak.
Boleh, kamu mau nanya ya? Boleh, boleh. Iya, apa? Mau nanya apa? Namanya dulu ya. Namanya dulu ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Otniel Brongan. Di sini saya akan bertanya mengenai prinsip-prinsip desain. Iya. Mau nanya apa? Jadi, pertanyaan saya, bagaimana cara bagaimana tips untuk mendapatkan ide untuk mendesain sesuatu. Tips mendesain. Oke, tadi sorry maaf, namanya siapa? Maaf. Otniel, Kak. Niel. Otniel. Oh, Otniel. Oke, Otniel. Pertanyaannya adalah gimana tips cara untuk mendapatkan ide ngebuat desain sesuatu gitu kan? Ya, Kak. Siap. Oke, makasih pertanyaannya. Siapa namanya? Maaf. Otniel. Otniel. Ya, Kak. Apa? Maaf. Otniel, Kak. Otniel. Otniel ya benar. Oke, jadi gimana sih caranya atau tips kita nih jadi gampang dapet ide kan ya? Gampang dapat ide untuk ngedesain. Nah, itu sebenarnya gimana dari kitanya, teman-teman? Gimana kita ngeriset sesuatu. Jadi tuh sebelum kita ngedesain ataupun pengen membuat sesuatu tuh pasti kita ngeriset ya, ataupun nyari-nyari atau di Google lah, entah itu di website, entah itu di Google, entah itu di TikTok, Instagram, YouTube. Kayak yang dibilang sama Bang Afi tadi, ide itu nggak muncul instan ya, tapi pasti itu ada kita tuh kepikiran sesuatu, misalnya punya orang gitu, terus tiba-tiba kayak kita buat ini bagus kali ya, aku buat ini bagus kali ya, itu sebuah apa ya, sebuah momen munculnya sebuah ide gitu. Jadi misalnya kamu nih lagi lewat di mana atau lagi main sosial media terus lewat poster ini, pasti kemungkinan kamu kayak kepikiran buat kayak kalau aku yang buat gimana ya. Nah, itu muncul sebuah ide tuh. Nah, itu pertama itu momen, terus kamu bakal lebih luas lagi dengan riset. Jadi kunci utama itu riset, itu bakal masuk banyak apa sih namanya, bakal masuk banyak ide dari riset tersebut. Karena dari riset pasti kan kamu riset tentang misalnya poster-poster produk kan, ide-ide produk. Nah, itu dari riset itu bakal munculin banyak ide, terus kamu tentuin tema kamu. Begitu. Ya, Kak. Apakah menjawab? Ya, menjawab, Kak. Oh, apa? Menjawab. Ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, ini udah terakhir nih ya berarti ya Otniel. Otniel jangan lupa lagi-lagi nomor rekeningnya dikirimkan. Pertanyaannya sudah menjawab belum Otniel? Jadi jawabannya adalah, jadi jawabannya merangkum sedikit dari Kak Kenzi bahwa kita harus meriset, mencari tahu, menganalisa dari produk yang serupa. Jadi misalnya kamu mau buat desainnya sampo stansil misalnya. Kamu ngelihatnya serupa apa? Ngelihatnya ya Pantene, ya Rejoice, ya Emerald gitu. Jadi ngelihatnya oh patternnya gini. Jangan pengen ngebuat sampo stansil, kamu ngelihatnya ayam nggak nyambung, soalnya itu dari segi psikologi warna itu semuanya nggak nyambung. Jadi ngelihatnya caranya adalah analisa produk yang serupa yang kamu akan desain gitu. Sip, Otniel sudah paham? Sudah, Kak. Oke, Otniel jangan lupa nomor rekeningnya lagi-lagi buat uang jajan. Ada lagi? Udah ya, 3 orang udah cukup ya. Iya. Cukup atau terakhir nih, ayo terakhir nih. Nah, tuh.
Kenalkan, terima kasih atas Suara. Boleh, berdua boleh. Perempuan boleh, laki-laki boleh. Ya, kamu mau nanya apa? Ini sih terima kasih atas kesempatan yang diberikan. masih mau. Mau tanya apa, Kak? Kenalkan, nama saya Sri Amanda Linsarmana. Terus, Amanda? Dan saya, apa kesalahan yang sering dilakukan saat editing? Editing apa nih? Video atau desain? Video, oke. Kesalahan yang dilakukan dalam editing video ya? Ya, Kak. Oke, thank you Anita. Amanda, maafin. Thank you Amanda. Satu lagi nggak? Laki-laki itu yang laki-laki kalian, yang masnya abang, kakak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jason Farel Malewang. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara untuk menjadi seorang konten kreator untuk pemula? Oke, baik, pertanyaannya Farel adalah cara untuk konten kreator pemula ya, cara memulai. Oke, siap. Siap, dari Amanda dulu ya dijawab pertanyaannya ya. Oke. Dari Amanda ya. Kesalahan pada saat ngedit, bener ya? Editing video. Kesalahan biasanya pada saat editing video, ini menurut pengalaman saya, yang pertama di antara audio dan video itu tidak menyatu. Kadang suka kelebihan atau kekencangan volume atau kelebihan footage-nya, videonya kayak gitu. Terus biasanya kesalahannya itu ya audio, terus warna, color correction, terus sama subtitle. Biasanya subtitlenya nih kegedean. Kalau di handphone tuh rata-rata tuh minimal 10, maksimal 10 itu font size-nya ya. Font size-nya 10 untuk subtitlenya maksimal kayak gitu. Jadi nggak bisa dilebihin lagi kalau di handphone kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus biasanya sih ya audio, terus color, terus subtitle, terus penamaan folder teman-teman. Nah ini wajib banget nih penamaan folder filenya nih. Biasanya kalau kalian ngedit video itu udah misalnya nama videonya aja 000 gitu, nggak ada biasa tuh nama filenya. Nah kalau kalian biasa nanti berkecimpung di industri kreatif atau di perusahaan production house, kelola sosial media, kalian wajib banget satu file video itu namakan sesuai konten briefnya teman-teman. Fungsinya biar apa? Biar kalian nggak salah pada saat ngasih ke klien kalian atau ke atasan kalian kayak gitu. Terus yang selanjutnya tadi, dijelasin sama aku oke. Dasar pemula ya untuk menjadi konten kreator itu yang harus dikasih tahu itu, kalau menurut pengalaman saya, yang itu cari ide. Kalian sebanyak-banyaknya mencari ide di sosial media. Kalian pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian terapin dua konsep itu, nyari ide di sosial media, terus langsung terapin ATM, amati, tiru, modifikasi, dan habis itu kalian wajib banget langsung praktek. Nah, kayak gitu. Jadi simple aja, nggak usah yang ribet-ribet. Kalian harus punya patokan referensi kalian konten kreatornya mau jadi apa, kayak gitu. Karena ada 3 jalur teman-teman. Nanti akan dibahas di next materi kayak gitu. Oke, makasih buat Amanda dan Farel. Lagi-lagi jangan lupa nomor rekeningnya dikirimin nanti ya.
Nah, kita udah nggak kerasa ada di ujung waktu, udah 2 jam ya. Ini maafin banget kita ngaret dari jam yang seharusnya. Jadinya pada lapar ya ini ya nungguinnya ya, maafin ya. Kita nggak, makasih. Kita nggak kerasa ada di ujung waktu. Terima kasih untuk adik-adik dan ibu guru, bapak guru semuanya. Jaga kesehatan, sampai bertemu di hari kedua besok. Oh iya, kita ada tugas berkelompok ya, berdua-berdua, yang akan dinilai nanti di hari Rabu dan di hari Kamis, yang tadi disampaikan yang uji kom. Jadi berdua-berdua, jadi orang yang di samping kamu itu adalah yang akan jadi tim kamu. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang ada di samping kamu adalah orang yang akan jadi tim kamu. Oke, nanti uji kopnya ngapain? Nanti disampaikan via WhatsApp ya. Oke, kita sampai paham ya? Kalau misalnya ada yang nggak dapet, nanti kalau misalnya ada yang nggak dapet karena jumlahnya 17, nanti satu orang itu tolong masukin ke grup manapun ya. Jadi tolong tampung dia lah, kasihan nih satu orang lagi. Tadi kelas mana tadi yang 17 orang itu? 12. Oke, kelas 12 ada 17 orang kan? Nah itu nanti ada satu orang yang dia akan lebih satu. Tolong ditampung ya. Nanti berarti satu kelompok nanti yang isi 3 orang. Oke. Kakak sampai pada tahap kesimpulan dari materinya Kak Alfi bahwa CapCut bukan cuma sekedar aplikasi edit video. CapCut adalah jembatan. Ingat, dunia digital sekarang itu nggak kenal batas waktu, nggak kenal batas wilayah. Yang penting bukan dari mana kamu berasal, tapi dari apa yang kamu ciptakan dan bagaimana kamu berani berkarya. Mulailah dari sekarang, rekam, edit, ceritakan kisahmu, dan tunjukkan bahwa kreativitas anak timur bisa bersinar seterang matahari pertama di Indonesia. Adik-adik yang hebat di ujung timur Indonesia, hari ini kita belajar kalau semua orang bisa membuat video yang keren, kreatif, bermakna hanya dari HP yang kamu punya saat ini. Intinya, mulai aja dulu. Dan yang terakhir dari materi Kak Kenzi, kita juga belajar kalau desain bukan cuma tentang bagus, tapi tentang makna. Kamu bisa buat semua orang merasakan sesuatu dari karya kamu. Itu artinya kamu seorang desainer sejati. Gunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan karya yang tidak hanya indah di mata, tapi juga menyentuh hati. Adik-adik, ingatlah, matahari selalu terbit dari timur. Artinya, dari tempat kalianlah cahaya pertama datang untuk menerangi Indonesia. Gunakan prinsip desain ini bukan cuma untuk satu hal yang kalian kerjakan asal-asalan, tapi gunakan pakai hati. Desain adalah bahasa hati, karya kalian adalah suara dari timur, dan dunia menunggu untuk mendengarkannya. Sip, sekian dari kita. Sampai bertemu besok di hari kedua. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di hari kedua ya. Saya mau foto dulu ini. Kita foto sebentar ya. Yuk, abang boleh fotoin abang-abang. Siap. Itu yang ada di samping-samping yang nggak masuk in frame boleh agak menuju ke tengah, yang dapat in frame boleh. Itu yang ada di kelas 11 NKPI. Siap. Siap. Harus sudah ngerasa masuk in frame ya. Ini yang di samping laki-laki masih kosong, perempuan-perempuan saya yang di kelas 12. Samping laki-laki yang berdiri ini masih muat. Ya, sip. Udah masuk frame semuanya? Udah. Ada yang nggak ngerasa belum masuk frame, ada yang ngerasa belum masuk semua ya. Udah masuk. Kelas 11 aman, kelas 12 aman? Aman, oke. Jangan lupa kasih senyum terpulang. Ada. Nih, nggak buru-buru. Udah? Tip. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2. Itu yang di belakang kamu, di belakangnya Oatmeal kayaknya nggak kelihatan deh. Farel, Oatmeal. Iya. Balik ya. Oke, balik. Yang kelas 12. Ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Sip. Belum, maaf. Oke, maaf sekali lagi. Maafin. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Makasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih buat hari ini. Mohon maaf ini waktu kita jadi agak panjang. Untuk Bapak Ibu yang hari ini jam kelasnya dipakai. Terima kasih banyak. Semoga hari ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu. Terima kasih Kak Sevita, Kak Kenzi, Kak Alfi, makasih banyak Kakak Inara. Terima kasih. Oke, kakak pada mau tepuk love untuk kakak dari Inara. Mau kasih persembahan tepuk love. Oh, tepuk. Oh, iya. Iya. Oke. Tepuk love. Love Kenzi. Love Zera. Love Desa. Love you. Makasih. Happy Ya, kasih. Kakak, sampai besok. Sampai besok. Kenzi. Tolongin, Ji.